Indah banget sekarang. Kali Karang sudah ditanami pepohonan, ditanami penghijauan. Nah, coba kita wawancara nih sama salah satu warga nih. Selamat sore, Bapak. Selamat sore. Mohon maaf ganggu waktunya sebentar. Ini kan hari Minggu ya, Ya. tanggal 14 Februari 2021. Ini Bapak lagi apa nih? Oke, sebelumnya perkenalkan dulu, saya Bang Naga, Sekretaris LSM GMBI Distrik Jakarta Utara. Kebetulan saya di wilayah sini, saya lagi mencoba untuk investigasi karena tahun 2014 ini setahu saya ini lahan sini, dilihat sorot di sana, lahan sini itu ke sini. Oke. Ini adalah lahan-lahan dulunya pemukiman kumuh. Jadi pemukiman kumuh itu pemukiman warga dalam keadaan mungkin yang kurang bagus untuk di wilayah kota Jakarta Utara ini. Dan setahu saya dulu digusur karena adanya program pemerintah daerah untuk bantaran kali. Nah, dan di sini kok sekarang ini saya lihat ini malah menjadi pembangunan yang dikomersialkan gitu kan. Di sini tuh saya juga bingung ini salah siapa, apakah ini salah swasta ataupun salah pemerintah, apakah ini aset swasta atau aset pemerintah daerah. Ini yang harus kita pertanyakan. Mungkin untuk kedepannya ini akan saya tindak lanjuti, ini akan menjadi bahan acuan bahwa setahu saya itu di bawah Sutet itu tidak boleh ada pembangunan apalagi dikomersialkan gitu kan. Ini akan menjadi acuan kami sebagai LSM GMBI Distrik Jakarta Utara. Ini akan kita tindak lanjuti sesuai perundang-undangan yang ada. Oh gitu. Setahu saya ini kayaknya waktu 2019 bangunan ini sempat mau dibangun tapi di demo sama warga. Akhirnya nggak jadi dibangun nih Pak. Nah 2014 itu kan Bapak siapa namanya Pak? Saya Naga. Pak Naga dari LSM GMBI Distrik Jakarta Utara. Dari LSM GMBI Distrik Jakarta Utara. Bapak, kalau saya lihat berita Pak, 2014 itu Pemprov DKI Jakarta itu kan melakukan program revitalisasi bantaran kali Karang, karena ini namanya Kali Karang. Nah, itu sepanjang 2 kilo. Ini jadi pemukiman kumuh. Benar apa yang tadi Bapak bilang, ini dulu pemukiman kumuh Pak. Kebetulan saya juga kan warga Penjaringan, Kelurahan Pejagalan Pak. Nah tapi kok sekarang seperti ini, jadi gimana ya Pak ya solusinya ya Pak? Jadi kedepannya ini akan saya tindak lanjuti, akan saya pertanyakan ke pemerintah daerah. Dan saya lihat tadi kan di sana ada pelang Jakpro. Ya. Apakah mungkin ada keterlibatan dari pihak Jakpro? Tahu saya berarti kalau ada keterlibatan dari pihak Jakpro berarti di sini ada aset daerah juga, aset pemerintah daerah. Cuma yang saya pertanyakan kok bisa, sedangkan peraturan ini di bawah Sutet tetap tidak boleh ada yang namanya pembangunan apalagi dikomersilkan gitu kan. Oh gitu Pak. Itu harus kita cari tahu gitu kan. Jangan mentang-mentang di dalamnya ada pemerintah jadi mereka semena-mena seenaknya sejidat sendiri untuk menjadikan pembangunan ini apalagi jadikan komersial gitu. Oh gitu Pak. Dan ini akan kita tindak lanjuti karena semua ini adalah harus kita pertanyakan. Yang paling terutama adalah pemerintah daerah, yaitu berarti pemerintah daerah kota Jakarta Utara yang harus kita pertanyakan. Oh gitu. Nah, cuma gini Pak, yang saya dengar Pak, ini kuliner ini kan itu untuk UMKM Pak. Nah kalau UMKM berarti kan usaha menengah ke bawah Pak. Tapi kayaknya kalau saya lihat dari sini, kalau menurut saya nih mah, nanti kan tinggal menurut Bapak. Kayaknya kalau untuk UMKM sendiri tidak mampu dah Pak untuk menyewa lahan seperti ini Pak. Kalau menurut Bapak gimana tuh Pak? Nanti akan kita telusuri, akan kita perjelas biar publik juga tahu ya kan bahwa ini pembangunan di sini tuh untuk apa sih gitu kan? Dari mana sih? Apakah dari rakyat untuk rakyat? Tapi setahu saya walaupun gimana pun ini kan sudah jelas-jelas di bawah Sutet. Jangan mentang-mentang pemerintah dia yang buat aturan tapi dia pula yang melanggarnya. Jadi jangan sampai peraturan itu adalah tumpul ke atas tajam ke bawah. Okay. Yang jelas intinya hari ini dan selanjutnya LSM GMBI akan memproses pembangunan yang ada di wilayah Penjaringan yang di bawah Sutet ini. Ini Sutet loh Pak nih. Nah ini.
tolong disorot ini kan. Oh iya, sutet ya Pak. Nah, Oh iya Pak, betul Pak. sedangkan ini pinggiran kali, dan pinggiran kali ini tidak boleh ada pembangunan. Itu minimal jaraknya 10 meter, itu tidak boleh ada pembangunan di pinggir kali, apalagi untuk dikomersialkan gitu kan. Iya Pak. Ada lagi yang perlu ditanyakan? Oke, baik, terima kasih Pak. Tetap jaga kesehatan. Yap. Ya Pak. COVID-19 semoga cepat berlalu ya Pak. Tetap harus dijaga Ya, Pak. protokol kesehatan. Makasih banyak Bapak dari LSM GmbH Distrik Jakarta Utara. Semoga sukses. Sukses selalu.